Namun, betapa terkejut Rifna ketika menemukan suaminya bersimbah darah, tak bergerak di dalam kamar. Spontan dia menjerit dan berlari keluar untuk memberitahu tetangga. Tak lama kemudian, warga sekitar berdatangan diikuti petugas polisi yang tiba di TKP pukul 6 pagi. Polisi menemukan Salman tewas dalam kondisi terletak, dipenuhi luka di bagian perut, belakang kepala, dan dada. Seisi kamar acak-acakan, pintu lemari terbuka, dan baju berserakan. Dengan ambulans, jasad Salman dievakuasi ke RSUD Mandau untuk divisum. Apa yang terjadi? Tanya polisi pada Rifna, istri Salman. Rifna yang panik dan gusar tidak henti menangis. Anak-anaknya juga ikut terguncang. Menurut Rifna, sebelum kejadian pada hari Minggu malam, suaminya Salman keluar rumah dan bermain kartu di warung. Pria itu baru pulang dini hari Senin 13 Mei dan tidur di kamarnya. Sedangkan saat itu menurut Rifna, dia tidur di ruang tengah. Ketika bangun pukul 5 pagi, Rifna langsung menuju kamar untuk membangunkan Salman. Dan saat itulah dia temukan suaminya dalam kondisi mengerikan. Rifna langsung berlari keluar lewat pintu belakang dan memberitahu tetangganya Nenek Iwit hingga kemudian warga berdatangan ke rumahnya. Polisi memeriksa TKP dan melihat bercak merah memenuhi dinding kamar tidur Salman. Sang istri bilang beberapa perhiasan emas di lemari hilang, berupa 2 cincin dan seuntai kalung. Polisi menduga telah terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan Salman. Polisi memeriksa seisi rumah, lalu menuju bagian belakang dan melihat pintu belakang terbuka sesuai dengan perkataan Rifna yang mengaku dirinya keluar lewat pintu belakang untuk memberitahu tetangga. Nah, saat itulah polisi melihat sebuah tempat sampah di halaman belakang. Tempat sampah merupakan salah satu benda penting dalam investigasi. Jangan pernah meremehkan tempat sampah, karena tempat sampah dengan segala isi di dalamnya bisa menguak banyak hal, dari apa yang dimakan seseorang hingga kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. Dan dalam tempat sampah itulah polisi menemukan sebuah kantong plastik berisi kain penuh noda darah. Kain itu tampaknya telah dipakai untuk membersihkan ceceran darah. Siapa yang membuangnya ke tempat sampah? Mungkinkah maling atau rampok sempat-sempatnya membersihkan ceceran darah korban dengan kain pel, lalu dengan rapi membungkusnya dengan kantong plastik dan membuangnya di tempat sampah? Mustahil. Polisi curiga, terlebih tidak ada ditemukan kerusakan pada pintu dan jendela. Ini berarti si pelaku masuk ke rumah tanpa halangan. Mungkinkah orang dalam terlibat? Kecurigaan polisi kini tertuju pada sang istri Rifna yang terisak dan berlinangan air mata menghadapi tragedi yang menimpa